Israel kembali bombardir permukiman pengungsi warga Palestina di lingkungan Al-Rimal bagian barat Gaza. 3 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka. Sejumlah warga mengerumuni lokasi ledakan di sebuah jalan di Al-Rimal, Gaza bagian barat Palestina. Terlihat puing-puing dan bercak darah berserakan pasca ledakan yang ditargetkan oleh tentara Israel ke warga Palestina. Saksi mata melihat anak-anak dan wanita tengah berjalan, kemudian tiba-tiba serangan terjadi, menewaskan dan melukai mereka. Warga pun tidak ada yang tahu apa yang menjadi sebab Israel menyerang kawasan tersebut. هذا حرام اللي يصير فينا يا عالم، وين العالم؟ وين الأمة؟ طلع بين خيام، ايش بين خيام تيجي 5 مترين، بتاع كهرباء ماشي واطوال ماشيه، كلهم استشهدوا. ايش ذنب الناس اللي ماشي في الشوارع يا عالم؟ وين العالم اللي بيشوف حالنا؟ بشوف الكف بالهم اللي احنا فيه. كل يوم قصف، كل يوم قتل. Menurut media Palestina, akibat serangan ini 3 warga sipil tewas dan beberapa lainnya terluka di dekat Masjid Abu Qudra. Militer Israel hingga berita ini disiarkan belum memberikan komentar terkait insiden tersebut. Serangan udara Zionis Israel menewaskan 2 pejuang Hamas di Gaza, Palestina. Israel mengklaim kedua anggota Hamas ini terlibat dalam serangan ke Israel pada 7 Oktober 2023. Selain itu, kedua anggota Hamas ini sebagai ancaman terhadap militer Zionis Israel di Gaza. Serangan udara Israel ini membunuh Ahmed Abu Hein, komandan penembak jitu Hamas, dan Mahmud Walid Jaber Abu Hein. Kerusuhan hebat kembali terjadi di Israel yang melibatkan pengunjuk rasa Yahudi ultra-ortodoks di Yerusalem. Pengunjuk rasa dan polisi terlibat bentrok. Protes terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di Israel terkait wajib militer bagi kelompok Yahudi ultra-ortodoks atau Yahudi Haredi. Putusan Mahkamah Agung Israel mewajibkan mahasiswa yeshiva bertugas di pasukan pendudukan Israel dan menangguhkan pendanaan untuk lembaga-lembaga keagamaan yang menolak patuh. Isu ini menjadi salah satu perpecahan internal yang paling kontroversial di Israel. Kelompok-kelompok Haredi terus mengorganisir demonstrasi menentang wajib militer. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Serangan udara menghantam sebuah kendaraan sipil di pusat kota Gaza. Sebanyak 3 warga Palestina dilaporkan tewas dan lainnya terluka. Kepulan asap muncul dari kendaraan milik warga sipil Palestina di Gaza. Kendaraan tersebut rusak parah akibat dihantam serangan udara Israel. Akibatnya, 3 warga Palestina tewas, sedangkan sejumlah korban lainnya dilaporkan mengalami luka-luka. Warga dan petugas bergegas menuju lokasi serangan. Mereka tampak berusaha memadamkan api dan mengevakuasi korban dari bangkai kendaraan. Sementara ambulans berdatangan untuk membawa korban ke fasilitas kesehatan terdekat. Hingga kini, belum ada keterangan resmi terkait alasan serangan tersebut. يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان نزل
Perundingan teknis antara Amerika Serikat dan Iran yang dijadwalkan berlangsung di Swiss ditunda. Penundaan terjadi karena Iran keberatan Israel masih terus menyerang Lebanon. Perundingan teknis antara Amerika Serikat dan Iran dijadwalkan berlangsung di Swiss untuk membahas implementasi kesepakatan gencatan senjata. Namun perundingan tersebut terpaksa ditunda di tengah berlanjutnya operasi militer Israel di Lebanon. Dilansir dari media Al Jazeera, Menteri Luar Negeri Swiss mengonfirmasi perundingan AS-Iran di kawasan Bergenstock tidak akan berlangsung sesuai jadwal. Meski begitu, pemerintah Swiss tetap siap memfasilitasi negosiasi damai tersebut. Iran dikabarkan menunda pengiriman delegasinya ke Swiss karena merasa keberatan Israel masih terus meluncurkan serangan ke Lebanon. Iran pun meminta jaminan penghentian serangan ke Lebanon sebelum perundingan dilanjutkan. Sementara Wakil Presiden AS JD Vance juga dikabarkan menunda keberangkatannya usai negosiasi damai ditunda. Serangan Israel ke Lebanon yang terjadi sejak Kamis malam dilaporkan telah menewaskan sedikitnya 16 orang. Padahal penghentian total serangan Israel di Lebanon telah menjadi syarat damai yang diajukan Iran di draft kesepakatan damai dengan AS. Perundingan di Swiss merupakan langkah lanjutan setelah AS dan Iran menandatangani MOU atau Nota Kesepahaman Sementara pada Rabu. Penundaan ini menjadi hambatan pertama bagi proses kesepakatan damai AS-Iran yang diumumkan pada pekan ini. Di tengah upaya damai AS-Iran, hubungan antara AS dan Israel semakin retak. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa jika bukan karena peran Amerika, Israel sudah hancur lebur. Keretakan hubungan antara Amerika Serikat dan Israel terlihat semakin dalam di tengah upaya damai AS-Iran yang kian dekat. Presiden AS Donald Trump secara terbuka melayangkan teguran keras terhadap Israel. Trump mengklaim jika bukan karena peran besar dirinya, maka Israel sudah hancur lebur. Ketegangan ini dipicu oleh rasa frustrasi Trump yang kian meningkat terhadap Israel, terutama di tengah upaya damai dengan Iran. For Donald Trump and Bibi Netanyahu worked well with me, but he will tell you, we're the ones with the guns, we're the ones with the whole deal, we're the ones with the B-2 bombers, etc. If it weren't for Donald Trump, Israel would have been eviscerated. Your relationship with Netanyahu's... It's good, but we have to keep him a little bit sane. Ia juga mengklaim bahwa Amerika Serikat dapat mengontrol tindakan Israel untuk menghentikan serangan militer ke Lebanon. Namun hingga kini, Israel masih terus menyerang Lebanon hingga menewaskan 16 orang sejak Kamis malam. Serangan Israel di Lebanon menjadi salah satu penghambat utama kesepakatan damai AS dan Iran. Hubungan antara Amerika Serikat dan Israel memanas akibat perbedaan pandangan strategis terkait konflik di Timur Tengah. Ketegangan kian terlihat saat Presiden Amerika disebut menolak memberikan akses dokumen nota kesepahaman atau MOU dengan Iran kepada pihak Israel. Hubungan antara Amerika Serikat dan Israel merenggang akibat perbedaan pandangan strategis terkait konflik di Timur Tengah. Meskipun secara historis AS dan Israel bersekutu, namun keduanya kini berbeda pandangan soal kesepakatan damai yang telah ditandatangani AS dan Iran. Presiden AS Donald Trump dilaporkan berselisih dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terhadap strategi AS menghadapi Iran dan Lebanon. We have a little dispute over Lebanon. I say you can do a little softer touch, Bibi. You don't have to knock down a building every time somebody walks into it that's from Hezbollah. But it's been an amazing partnership. But he will say, we're the big partner and he's the very small partner, and that's true. לגבי היחסים שלי עם הנשיא טראמפ, שזה בעצם השאלה ששאלת, בארצות הברית אומרים שהנשיא טראמפ עושה כל מה שאני מבקש, ובארץ אומרים הפוך, שאני עושה כל מה שהוא מבקש. אז זה לא נכון, וזה לא נכון. זה יחסים של שותפים. איראן רצתה שאנחנו ניסוג משם, זה לא קרה. אתה יודע למה זה לא קרה? בין השאר? משום שעמדתי מאוד מאוד איתן.
הייתי מאוד מאוד נחרץ בדבר הזה, ואני חושב שידידינו האמריקנים מכבדים את הנחרצות ואת העמידה האיתנה הזאת. Ketegangan antara AS dan Israel kian terlihat saat Presiden AS Donald Trump dikabarkan menolak memberikan akses dokumen nota kesepahaman atau MOU dengan Iran kepada pihak Israel. Langkah ini dinilai sangat tidak biasa, mengingat kedua negara merupakan sekutu paling dekat di Timur Tengah. Sikap protektif AS ini mencerminkan betapa krusialnya kesepakatan damai yang telah ditandatangani dengan Iran, hingga AS tak ingin ada intervensi dari Israel. Pejuang Hizbullah menggempur pasukan Zionis Israel di Lebanon Selatan. Serangan bertubi-tubi dilancarkan oleh pejuang Hizbullah ke tentara Zionis Israel. Serangan ini merupakan balasan yang dilakukan oleh Zionis Israel ke Lebanon Selatan. Dilaporkan pada serangan yang dilakukan oleh pejuang Hizbullah menyebabkan 4 orang militer Zionis Israel tewas. Drone pejuang Hizbullah terus melakukan serangan ke tentara Zionis Israel tanpa henti di Lebanon Selatan. Serangan drone Hizbullah menargetkan kendaraan rantis militer Zionis Israel. Kendaraan rantis militer hancur usai diserang drone Hizbullah. Militer Zionis Israel kewalahan menghadapi serangan yang terus dilakukan oleh pejuang Hizbullah. Meski Amerika dan Iran telah sepakat berdamai, Israel kembali menyerang Lebanon Selatan. Tentara Israel dan Hizbullah dilaporkan terlibat baku tembak. Kepulan asap membumbung di atas kota Var Tepnit, distrik Nabatiyeh, Lebanon Selatan. Warga juga mendengar beberapa kali suara ledakan. Kawasan ini menjadi sasaran penembakan artileri dengan peluru fosfor. Tentara Israel mengumumkan telah mengerahkan pasukannya di Lebanon Selatan meski Amerika dan Iran sepakat mengakhiri perang. Quran kita jadikan pedoman hidup selamat dunia akhirat. Satu-satunya tayangan kajian Al-Quran yang mudah dipahami. Tapi baca alihah 3 kali, maka sama dengan 30 juz Al-Quran. Ketika kita menjadi orang kaya, jangan lupa bersyukur. Bersama Ustadz Taufikur Rahman, Ustazah Yati. Cahaya Hati Indonesia, siang ini pukul 12:30, live di iNews. Viral di media sosial, sebuah mobil mewah diamuk massa di kawasan Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Kendaraan yang awalnya dikira sebagai pelaku tabrak lari ternyata merupakan target operasi polisi terkait kasus narkotika. Mobil mewah ini rusak usai jadi sasaran amuk warga dan pengendara yang berusaha menghentikan lajunya di kawasan Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Awalnya pengemudi mobil dikira pelaku tabrak lari. Namun setelah diselidiki, kendaraan tersebut ternyata jadi target operasi penangkapan terkait dugaan kasus narkotika jenis tembakau sintetis. Sebelum pengejaran terjadi, polisi telah mengamankan 4 orang terduga pengguna narkotika. Saat akan digeledah, pengemudi mobil kabur hingga terjadi aksi kejar-kejaran di jalan raya. Aksi pengejaran polisi ini menarik perhatian warga sekitar yang ikut berusaha menghentikan kendaraan tersebut. Dan dilakukan pengejaran terhadap mobil ini. Hingga akhirnya mobil terhenti di daerah Ciledug, Tangerang karena menabrak trotoar. Kemudian 5 orang itu diamankan, dibawa ke Polres Jakarta Selatan. Di 5 orang ini salah satu diantaranya kita lakukan penahanan. 4 terduga pengguna narkoba kini mengajukan rehabilitasi. Sementara pengemudi mobil ditahan di rutan Mapolres Jakarta Selatan.
Polisi masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Dari Jakarta, Dan Helmi Sayangbati, iNews melaporkan. Nekat mengendarai motor masuk ke ruas tol Paster Padalenyi di Bandung, Jawa Barat, seorang warga negara asing asal Georgia viral di media sosial. Rekaman video yang beredar menunjukkan seorang pria warga negara asing mengendarai motor Matic di dalam ruas tol Paster Padalenyi. Pengendara terlihat melaju cepat di bahu jalan dan beberapa kali mendahului kendaraan lain termasuk mobil dan truk. Pria asal Georgia tersebut ditangkap di ruas tol Paster dan langsung ditindak oleh Ditlantas Polda Jawa Barat. Kepada petugas, WNA tersebut mengaku masuk ke jalan tol karena mengikuti petunjuk aplikasi navigasi dan tidak memahami aturan lalu lintas di Indonesia. Peringatan dari petugas, tapi pengguna jalan tersebut tetap melaju dan akhirnya kami berkoordinasi dengan PJR melakukan pengejaran dan bisa kami amankan melalui gerbang tol Baros 2. Nah, di sana kami mintain keterangan dan menurut pengakuannya pengguna motor tersebut menggunakan aplikasi Maps. Dan ini seperti kejadian kita sebelumnya. Jasa Marga mengimbau pengendara roda 2 agar lebih teliti saat menggunakan aplikasi penunjuk arah dan selalu mematuhi rambu lalu lintas karena jalan tol hanya diperuntukkan bagi kendaraan roda 4 atau lebih. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Puluhan rumah rusak parah dan sebagian ambruk ke dalam laut di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Kejadian tersebut sudah terjadi selama 3 hari berturut-turut diduga lantaran abrasi. Masyarakat di Desa Kuala Enok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir hanya bisa pasrah menyaksikan rumah mereka roboh akibat struktur tanah di pinggir laut mengalami longsor. Bahkan sebagian bangunan yang ambruk tersebut masuk ke laut. Kejadian ini sudah terjadi selama 3 hari berturut-turut. Tercatat 19 rumah mengalami rusak parah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Inhil bersama camat dan TNI Polri setempat langsung bergerak cepat mengevakuasi seluruh warga serta menyelamatkan barang-barang berharga milik korban. Mengevakuasi warga lebih kurang sekitar 10 tempat usaha yang berada di tempat kejadian kita evakuasi dan sampai saat ini warga masih membongkar sisa-sisa puing-puing rumah yang masih bisa dimanfaatkan. Beruntung dalam peristiwa tersebut tidak sampai memakan korban jiwa, namun kerugian materi diprediksi hampir 1 miliar rupiah. Dari Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Sejumlah warga menempuh langkah hukum terkait dugaan permasalahan penguasaan tanah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mereka mendatangi Kejaksaan Agung untuk menyampaikan aduan terkait persoalan tersebut. Perwakilan dari petani dan peternak milenial Indonesia, HPPMI dan LBH GMPK Ratanika mendatangi Kejaksaan Agung Jakarta pada Jumat siang. Kedatangan mereka untuk menindaklanjuti aduan terkait dugaan permasalahan penguasaan tanah di 6 desa di Kabupaten Bogor. Dalam aduan ini, pelapor meminta aparat penegak hukum menelusuri pihak-pihak yang disebut dalam laporan. Hingga berita yang ditayangkan, pihak-pihak yang disebut dalam aduan tersebut belum memberikan keterangan resmi. Mempertanyakan kembali sudah sejauh mana langkahnya dari Kejaksaan, karena kami di daerah banyak kejanggalan-kejanggalan yang sudah progres dari beberapa perusahaan sudah melakukan permohonan penerbitan SHGB, bahkan ada beberapa yang sudah
Ratusan mahasiswa Universitas Trisakti berkonvoi menuju gedung DPR RI di Senayan, Jakarta. Mereka menggelar demonstrasi membawa 3 tuntutan rakyat atau Tritura. Ratusan mahasiswa Universitas Trisakti berkonvoi menggunakan sepeda motor, bus hingga mobil angkutan umum menuju gedung DPR RI di Senayan, Jakarta. Dengan menggunakan jaket alma mater, para mahasiswa ini membawa bendera, spanduk hingga poster berisi beragam tuntutan. Sebelum bertolak ke gedung DPR RI, masa aksi terlebih dahulu berkumpul di kawasan Tugu 12 Mei Reformasi Universitas Trisakti. Kali ini mereka mengusung 3 tuntutan rakyat, diantaranya adalah pemulihan ekonomi. Sepanjang perjalanan menuju kompleks parlemen, iring-iringan mahasiswa menjadi perhatian pengguna jalan. Polisi turut melakukan pengawalan untuk menjaga ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas. Setelah menempuh perjalanan dengan konvoi dari kampus, ratusan mahasiswa Trisakti tiba di gedung DPR RI. Mereka langsung berbaur untuk menyampaikan aspirasi secara bersama-sama. Dalam orasinya, masa aksi menyoroti sejumlah kebijakan yang dinilai memberatkan masyarakat. Bergabungnya mahasiswa Trisakti ini menambah besar jumlah massa yang memadati kawasan Senayan. Usai menyampaikan orasi secara bergantian, perwakilan mahasiswa akhirnya diterima oleh pihak DPR RI. Sejumlah mahasiswa ini memasuki kawasan gedung DPR dengan pengawalan petugas keamanan. Para mahasiswa ditemui oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman, Ketua MKD DPR RI Nazarudin Dekgam, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa, dan anggota DPR RI Muhammad Rano Alfalah. Intinya mereka menyampaikan aspirasi untuk diteruskan kepada pihak pemerintah, menyampaikan aspirasi kepada DPR dalam hal tugas pengawasan DPR. Tadi kami telah melakukan komunikasi, berinteraksi dengan sangat baik, dan karena memang kemudian waktu yang membatasi, sehingga kemudian kami akan ke depan lebih banyak berkomunikasi dengan teman-teman dari adik-adik dari mahasiswa. Tuntutan pertama kami kita sampaikan bahwasanya menjaga stabilitas ekonomi, baik itu dari kebijakan fiskal atau moneternya, serta kestabilan harga bahan pokok dan juga BBM itu yang menjadi concern utama kami. Tadi kita sampaikan dan disampaikan beberapa komitmen dari pihak eksekutif tadi ditelepon langsung oleh jajaran pimpinan Dewan yang harapannya bisa kita tunggu janjinya beberapa waktu ke depan untuk bisa kita tuai hasilnya. Aksi unjuk rasa yang digelar oleh mahasiswa di Kota Medan diwarnai dengan pengadangan sejumlah kendaraan taktis milik polisi. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kemarahan Buruh dan Rakyat Sumatera Utara atau Akbar Sumut melakukan orasi di kawasan Kesawan Medan, Sumatera Utara. Mahasiswa meminta kepada pengguna jalan untuk menyalakan klakson sebagai bentuk kemarahan terhadap kondisi negara saat ini. Sejumlah kendaraan taktis milik polisi yang melintas pun langsung dihadang massa aksi. Dirga, koordinator aksi, menyampaikan sejumlah tuntutan pada unjuk rasa kali ini. Sejumlah kendaraan taktis yang sempat dihadang mahasiswa akhirnya diberikan jalan dikarenakan kondisi lalu lintas mengalami kemacetan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Riwan Nasution, iNews melaporkan. Ribuan massa melakukan aksi damai di depan kantor Gubernur Sumatera Utara. Dalam aksinya, massa meminta kepada Presiden Prabowo agar melanjutkan program MBG.
Dengan membawa sejumlah bendera serta spanduk yang bertuliskan dukung makan bergizi gratis, ribuan massa yang tergabung dalam lembaga masyarakat peduli MBG melakukan aksi dukung program MBG di depan kantor Gubernur Sumatera Utara. Program MBG itu bagus. Benar. Dalam aksinya, massa membawa petisi berisikan dukungan program makan bergizi gratis. Massa meminta agar pemerintah melanjutkan MBG dengan memperkuat fungsi pengawasan di setiap dapur SPPG. Menurut massa aksi, program MBG sangat bagus bagi penerima manfaat dan menggerakkan roda ekonomi. Namun pemerintah diminta untuk melakukan pengawasan agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan adanya korupsi yang dilakukan pengelola SPPG. Aksi damai yang dilakukan oleh ribuan massa aksi ditampung oleh Gubernur Sumatera Utara, Bobi Afif Nasution. Bobi mengapresiasi aksi yang berjalan aman dan kondusif. Ia juga menerima seluruh perwakilan massa aksi. Kami pemerintah provinsi yang pasti tuntutannya tadi disampaikan adalah MBG tetap dilanjutkan, namun perbaikan perlu dilakukan dan korupsi yang ada di PGN harus dituntaskan. Itu tadi tuntutan yang disampaikan secara lantang. Usai aspirasinya diterima, massa selanjutnya membubarkan diri dengan tertib. Dari Medan, Sumatera Utara, Amin Nur Rashid, iNews melaporkan. Ribuan murid sekolah dasar di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara mendukung agar program MBG terus dilanjutkan. Saat aksi, para siswa membawa poster ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo. Inilah aksi dukungan terhadap program makan bergizi gratis MBG yang dilakukan murid-murid sekolah dasar di Desa Sampali, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Mereka mengaku senang mendapat MBG karena kerap berangkat sekolah tanpa sarapan dan lebih fokus saat belajar. Sambil membawa poster dan meneriakkan yel-yel, mereka menyambut kedatangan politisi Gerindra Muhammad Daniel Ginting. Para siswa sekolah dasar ini berharap agar anggota DPRD tersebut mau menyampaikan aspirasi mereka kepada pemangku kebijakan. Terima kasih Bapak Daniel Ginting dan Bapak Prabowo Subianto atas MBG-nya dan semoga dilanjutkan, dan kakak mahasiswa jangan rampas hak kami. Nah, selama ini kan implementasinya di lapangan yang kurang baik. Hari ini kan sudah dipecat Pak Prabowo 3 orang. Bayangin, Bapak yang dadanya itu baru dapat 3 bulan yang lalu dapat bintang jasa. Begitu dengan Pak Prabowo dengan beliau. Beliau begitu pulang dari Mekah, mereka sama jalan hari pagi-pagi jam 8, Pak Jaksa Agung laporan, sore dipecat, jam 4 subuh tangkap. Mendikdasmen mencatat per 10 Juni 2026 sebanyak 80,7% atau sekitar 47 juta dari 53 juta murid di Indonesia telah menerima manfaat program MBG. Berdasarkan penelitian dari Lab Sosio Pusat Kajian Sosiologi Universitas Indonesia, program ini efektif meningkatkan motivasi belajar, menaikkan tingkat kehadiran di sekolah dan memperbaiki capaian akademik siswa. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Pemerintah pastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan di tengah polemik yang melanda Badan Gizi Nasional. Kepala Staf Kepresidenan menyebut pergantian pimpinan menjadi langkah perkuat tata kelola program. Pimpinan BGN dan proses hukum yang saat ini berjalan menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap masalah yang terjadi. Presiden memastikan bahwa program makan bergizi gratis tetap dilanjutkan karena program ini menyangkut kebutuhan dasar rakyat, terutama anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan. Kita tidak boleh berhenti hanya karena ada masalah, tetapi justru harus belajar dari masalah itu, memperbaiki sistemnya, dan memastikan manfaat program tetap sampai kepada masyarakat. Saat ini, pelaksanaan program sudah mulai diperbaiki dengan tata kelola yang lebih bersih, transparan, terukur, dan diawasi secara ketat. KSP juga mendorong dibukanya ruang pengawasan partisipatif
dari masyarakat agar publik dapat ikut mengawal pelaksanaan program, menyampaikan masukan, dan melaporkan apabila menemukan penyimpangan di lapangan. Yang paling penting, program ini harus dirasakan langsung oleh masyarakat, dijalankan dengan tata kelola yang baik, mengedepankan kualitas, tepat sasaran, dan bersih dari penyimpangan. Kita jadikan setiap koreksi sebagai momentum untuk memperbaiki diri, memperkuat sistem, mempertanggungjawabkan setiap rupiah uang rakyat yang digunakan program MBG untuk meningkatkan kepercayaan publik. Kejagung menetapkan Glory Harimasi Hombing sebagai tersangka baru dalam lingkaran korupsi MBG. Kejagung menyebut bersama Dadan Hindayana, Glory terlibat praktek jual beli dapur MBG. Tersangka korupsi MBG bertambah 1, Glory Harimasi Hombing atau GHS. Kejagung menyebut dengan cara melawan hukum, Glory terbukti kong kali kong dengan mantan Kepala BKN Dadan Hindayana menggerogoti uang MBG. Modusnya, Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review ini bertindak sebagai calo atau broker yang bertugas memperjualbelikan titik-titik dapur MBG. Harga yang dipatok tidak main-main, mencapai 100 juta rupiah per lokasi. Setelah berhasil memperjualbelikan titik-titik dapur MBG, Glory menyetor uang haram itu kepada Dadan Hindayana. Bahwa saudara GHS ini merupakan pihak swasta yang diminta oleh saudara tersangka DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional untuk mencari mitra dalam rangka pelaksanaan program makan bergizi gratis. Bahwa saudara DH secara melawan hukum memberikan akses kepada saudara GHS untuk memperoleh titik dapur SPBG kepada yayasan yang dimiliki oleh saudara GHS. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara GHS dan berdasarkan 2 alat bukti yang ada, maka tim penyidik menetapkan saudara GHS selaku pihak swasta sebagai tersangka. Atas tingkah laku curangnya, kini Glory bergabung dengan Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, Lodewijk Pusung, Asep Somantri, dan Andri Mulyono sebagai tersangka korupsi MBG. Setelah Kejagung secara maraton berhasil mengumpulkan 6 tersangka pencuri uang MBG, apakah akan menyusul tersangka selanjutnya? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif disambut positif oleh organisasi Sayap Perempuan Partai Amanat Nasional atau PUAN. Jangan malah ngomong tak tinggal. Jangan gitu dong, Mas Eko. Cie, Mas Eko. Ketua Umum PUAN, Farah Putri Nahlia, menyatakan pemenuhan kuota keterwakilan perempuan tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan syarat administratif menjelang pemilu. Menurutnya, partai politik perlu menyiapkan kader perempuan melalui proses pendidikan politik dan kaderisasi yang berkesinambungan. Farah menilai putusan Mahkamah Konstitusi dapat menjadi pendorong bagi partai politik untuk lebih serius membangun kepemimpinan perempuan di berbagai tingkatan. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menegaskan partai politik yang tidak memenuhi kuota minimal 30% caleg perempuan di suatu daerah pemilihan dapat digugurkan kepesertaannya dalam KPU di dapil tersebut. Cie, Mas Eko. Juga mencari kader-kader perempuan yang hebat dan mempunyai potensi untuk bisa berkibar di kancah politik, dan kedepannya saya sudah punya rencana akan membuat semacam kelas sekolah politik untuk kader-kader perempuan yang mana langsung straight to the point belajar strategi politik, sehingga perempuan-perempuan yang ingin maju ke legislatif di 2029 bisa kita kaderisasi dan kita pertajam insting politiknya dari sekarang. Pemirsa, sebuah karya tulis diperkenalkan ke publik guna meningkatkan pelayanan kesehatan.
Buku ini juga bisa menjadi pedoman kinerja pekerja medis. Dihadiri para praktisi kesehatan, akademisi, dan pemerintah. Bedah buku karya Profesor Jovita Irawati, dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, menarik perhatian. Buku berjudul Informed Consent menjadi literatur fundamental bagi praktisi dan akademisi sebagai instrumen dekonstruksi untuk meluruskan kekeliruan dalam pelayanan kesehatan. Buku ini hadir sebagai langkah pencegahan sengketa medis yang disebabkan oleh kesalahan informasi yang diberikan tim medis kepada pasien dan keluarganya. Kami mencoba mengupas bagaimana sebetulnya permasalahan itu terjadi dan apa yang menjadi latar belakang kejadian tersebut dan apa sebetulnya masih bisa kita benahi di masa yang akan datang. Diharapkan buku ini menjadi acuan dan bahan bacaan dan bisa diterapkan oleh praktisi dan juga akademisi. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah bus pariwisata di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat konsleting listrik. Sebuah bus pariwisata syarat penumpang terbakar di Kecamatan Solomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Kebakaran yang terjadi di permukiman padat ini membuat warga sekitar panik. Petugas pemadam kebakaran datang ke lokasi untuk memadamkan api. Api padam 1 jam kemudian. Kebakaran bus yang membawa peziarah Pasar Solomerto menuju Jepara ini diduga akibat korsleting listrik di bagian kabin penumpang. Tidak ada korban jiwa, penumpang dan awak bus berhasil menyelamatkan diri. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat mengalami kemacetan. Bangkai bus yang terbakar dibawa ke unit laka lantas Polres Wonosobo. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Sementara diduga akibat konsleting listrik, sebuah rumah berlantai 2 terbakar di Pademangan, Jakarta Utara. Konsleting listrik juga membuat 2 rumah ludes terbakar di Jelambar, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Sebuah rumah 2 lantai di Jalan Pademangan 2 Gang 8 Pademangan, Jakarta Utara ludes terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api kian membesar. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 14 unit damkar dan 70 personil ke lokasi. Api padam 1 jam kemudian. Menurut penghuni rumah, api berasal dari sebuah ruangan di lantai 2 yang dijadikan sebagai gudang, diduga akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa, namun seorang penghuni rumah mengalami luka bakar di bagian tangan saat berupaya memadamkan api. Sementara kasus kebakaran kini ditangani Polsek Pademangan, Jakarta Utara. Kebakaran juga melanda sebuah rumah di permukiman padat penduduk di Jalan Satria, Jelambar, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Kobaran api yang membesar menjalar ke rumah warga lain yang berada di sebelahnya. Warga panik mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Api padam setelah petugas mengerahkan 13 unit damkar ke lokasi. Sumber api diduga dari lantai 2 salah satu rumah akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dan kasus kebakaran kini ditangani Polsek Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Sofian Firdaus dan Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 bangunan terbakar di Kompleks Pergudangan Natura Industrial Estate, Makassar, Sulawesi Selatan. Material gudang yang berisi barang mudah terbakar membuat proses pemadaman memakan waktu bahkan hingga 4 jam. Kebakaran hebat melanda Kompleks Pergudangan Natura Industrial Estate, Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Menurut saksi mata, api pertama kali muncul dari gudang penyimpanan minyak nilam, yang kemudian dengan cepat membesar dan merembet ke bangunan di sekitarnya, hingga menghanguskan 3 bangunan. 28 mobil pemadam kebakaran dan sekitar 100 personil diterjunkan ke lokasi. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat petugas sulit mengendalikan api.
Setelah berjibaku selama 4 jam, api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat peristiwa ini. Petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran dan menghitung total kerugian akibat peristiwa ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 remaja ditemukan tewas tertumpuk di dalam sebuah selokan. Sementara 1 remaja lainnya mengalami luka serius. Ketiga remaja ini diduga merupakan korban tawuran yang terjadi di kota Bekasi, Jawa Barat. Cowok pakai hoodie. Ya Allah. 2 jasad remaja ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan di dalam sebuah selokan air di Jalan Raya Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Saat ditemukan, kedua jasad yang diperkirakan remaja berusia belasan tahun ini dalam kondisi bertumpukan dengan luka serius bekas sabetan senjata tajam di seluruh tubuhnya. Selain kedua jasad korban, warga juga menemukan 1 korban lainnya yang selamat dan mengalami luka serius. Oleh warga, korban pun dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Sementara kedua jasad korban lain langsung dibawa petugas kepolisian ke RSUD Dr. Hasbullah Abdul Majid untuk dilakukan autopsi. Belum diketahui pasti penyebab kematian serta luka dari para korban. Namun warga sekitar menduga 3 pemuda tersebut merupakan korban tawuran antar kelompok remaja. Rumornya ada begal, ada tawuran. Kalau pengakuan pihak keluarga sepertinya tawuran. Tawuran, bukan begal, bukan? Itu berarti korban ada berapa, Bang? Ada 2, ada 3. Ada 3. Yang meninggal 2, parah 1. Pasca kejadian, petugas identifikasi Polres Metro Bekasi Kota langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memintai keterangan sejumlah saksi di lokasi. Kasus ini pun kini dalam penyelidikan petugas Polsek Bantar Gebang dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang guru sekolah dasar di Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan tewas dianiaya siswi SMP. Pelaku menganiaya korban hingga meninggal dunia karena terpergok mencuri di rumah korban. Kasus pencurian disertai penganiayaan berat menggegerkan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Seorang guru sekolah dasar berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja meninggal dunia setelah ditusuk seorang siswi SMP. Peristiwa berawal saat korban yang baru pulang ke rumahnya dan mendapati pelaku yang masih berstatus pelajar kelas 1 SMP berada di dalam rumahnya sedang mencuri. Diduga panik karena aksinya diketahui korban, pelaku kemudian mengambil sebilah pisau dan menganiaya korban. Korban sempat menjalani perawatan intensif selama 2 hari di rumah sakit, namun akhirnya meninggal dunia. Usai kejadian, pelaku langsung kabur keluar daerah bersama kedua orang tuanya dan ditangkap di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Korban pulang ke rumah. Pada saat pulang ke rumah, korban mendapati pelaku sudah berada di rumah. Karena panik, pelaku akhirnya mengambil pisau dan menusuk korban. Dari pengakuan pelaku, ini aksi yang ketiga kali. Itu di rumah korbannya? Benar, jadi sudah 3 kali di rumah korban. Ini pelaku sendiri mencuri apa ini? Kalau keterangan pelaku mencuri uang. Diketahui pelaku telah berulang kali mencuri di rumah korban. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Pemirsa, seorang balita berusia 3 tahun di desa Belahan, Tengah Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur terjebak di dalam mobil setelah kendaraan tiba-tiba terkunci otomatis saat ditinggal oleh orang tuanya. Wanita ini langsung panik saat mendapati anak balitanya terjebak di dalam mobil. Warga yang melihat kejadian tersebut segera berkumpul dan berupaya menenangkan sang anak dari luar mobil. Namun upaya membuka pintu yang dilakukan oleh warga tidak membuahkan hasil. Insiden terjadi saat sang ayah meninggalkan mobil sejenak untuk mengambil sepatu di dalam rumah. Tanpa disadari, sistem pengunci kendaraan aktif secara otomatis hingga membuat seluruh pintu tidak dapat dibuka. Tadi kan pas saya di dalam, terus dia itu sama papanya di sini. Saya nggak tahu, mbaknya tadi yang tahu itu langsung
terkunci. Iya, dikunci sama anaknya itu. Terus bapaknya berarti kemana? Ditinggal kemana? Di depan sini mau ambil sepatunya. Balita berhasil dievakuasi setelah melibatkan tukang kunci, relawan, hingga pemadam kebakaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Roy Suryo dan Dr. Tifa ditahan Polda Metro Jaya terkait dengan kasus ijazah Jokowi. Roy Suryo dan juga Dr. Tifa ditangkap di kediaman mereka masing-masing pada hari Jumat siang. Fauzia Tiasuma alias Dr. Tifa dan Roy Suryo ditahan Polda Metro Jaya Jumat pagi. Penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa terkait status mereka sebagai tersangka kasus dugaan penyebaran berita bohong ijazah palsu Joko Widodo. Roy Suryo dan Dr. Tifa ditangkap di kediaman mereka masing-masing pada Jumat pagi. Sejak November 2025 lalu, Polda Metro Jaya telah menetapkan total 8 tersangka dalam kasus ini. Pada klaster pertama terdapat 5 tersangka yang ditetapkan polisi, yakni Egy Sujana, Kurnia Trirohyani, Muhammad Rizal Fadila, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis. Penahanannya nih Bu, nanti kita yang nyampaikan. Sementara pada klaster kedua terdapat 3 tersangka, yakni Roy Suryo, Rismon Haseulan Sianipar, dan Tifa Fauzia. Seiring berjalannya kasus ini, status para tersangka turut berubah. Egy Sujana, Damai Hari Lubis, dan Rismon Sianipar kini telah dibebaskan dari proses hukum setelah penyidik menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan. Surat ini diterbitkan karena 3 tersangka tersebut sepakat menuntaskan proses hukum melalui jalur restoratif justice. Pemirsa, Polda Metro Jaya dalam konferensi pers menegaskan bahwa penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa dilakukan karena berkas kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo dinyatakan lengkap atau P21. Bahkan Polda Metro Jaya memastikan menjamin hak dan kewajiban para tersangka terlindungi. Bisa ya, kita mulai? Okay. Dalam penanganan kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto memastikan bahwa perkara ini ditangani secara profesional, transparan, dan menjunjung tinggi atas asas praduga tak bersalah dalam setiap perkara yang ditanganinya. Dalam kasus ini, polisi memeriksa puluhan saksi dari beragam bidang ilmu dan juga keahlian. Sementara ahli yang diperiksa termasuk dari pengajuan pihak Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Kasubdit Kamnek, kita siang hari ini akan di Subdit Keamanan Negara Ditreskrim Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap 2 orang tersangka masing-masing berinisial RS dan PT. Sebagai penegasan, penangkapan ini bukanlah tindakan yang berdiri sendiri, melainkan kelanjutan dari proses penyidikan yang telah berjalan. Berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan. Alat bukti telah dinilai lengkap memenuhi persyaratan dan setiap tahapan ditempuh sesuai ketentuan hukum acara pidana dengan menjunjung tinggi azas kesetaraan di hadapan hukum. Dengan demikian, langkah ini menjadi dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemirsa, kuasa hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa, Refli Harun, menyatakan bahwa penangkapan kliennya tidak dilengkapi surat ketika dijemput penyidik Polda Metro Jaya terkait dengan kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Penangkapannya saja sudah tidak benar. Coba bayangkan, tidak ada surat ya. Ini langsung statement ya. Tidak ada surat yang diberikan sebagai pengingat. Biasanya menurut KUHP baru harus dipanggil secara layak, secara patut 2 kali. Kalau tidak mau kompromi barulah upaya paksa. Dan ini Dr. Tifa pagi tadi mau ujian disertasi pada pukul 8. Ketika berangkat ditangkap. Pengecekan kesehatan ya tadi sudah dilakukan waktu di ruang Kamnek tadi, dan kedua beliau dalam kondisi yang sehat. Pertanyaannya, setelah hampir 2 jam menjalani pemeriksaan kesehatan, tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi Roy Suryo dan Dr. Tifa menjalani rawat inap di RS Polri Kramat Jati.
Pak, tolong Pak. Pak, tolong geser dulu, geser Pak, geser. Tolong geser. Geser dulu. Tanpa memberikan komentar apapun, Roy Suryo langsung memasuki mobil tahanan setelah menjalani pemeriksaan kesehatan di RS Polri Kramat Jati. Tak lama koleganya Dr. Tifa menyusul Roy. Dr. Tifa tampak duduk di dalam kursi roda hingga memasuki mobil tahanan. Bahkan sama seperti Roy, Dr. Tifa juga tidak mengeluarkan sepatah kata apapun. Bahkan keduanya kini menjalani rawat inap di RS Polri Kramat Jati atas rekomendasi dokter. Dr. Tifa maupun Mas Roy Suryo atas rekomendasi dokter, bukan atas permintaan sendiri, ya rekomendasi dokter itu dilakukan treatment rawat inap, itu aja. Sebenarnya kondisinya baik-baik saja, tetapi dia punya katakanlah sakit bawaan. Nah, sakit bawaan itu yang kemudian ditemukan dalam proses pemeriksaan, dan ketika dicek, wah ini nggak bisa nih kalau nggak rawat inap, kata dokternya. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memberikan tanggapan terkait dengan ditangkapnya Roy Suryo dan Dr. Tifa. Jokowi mengaku siap menunjukkan ijazah asli miliknya. Di kediaman Solo pada hari Jumat, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan ijazah asli miliknya secara langsung di hadapan majelis hakim saat persidangan. Hal ini dilakukan setelah kepolisian melakukan penangkapan terhadap pakar telematika Roy Suryo dan Dr. Tifa terkait perkara dugaan penyebaran berita bohong soal ijazah palsu milik Jokowi. Kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan, karena nanti pengadilanlah yang akan memutuskan. Kita ikuti. Nanti Pak Jokowi rencana akan hadir langsung di persidangan? Iya, akan hadir. Jadi Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan? Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Masih di Polda ya Pak itu ya, ijazah? Iya, masih di Polda. Sebelumnya, Jokowi sudah pernah menyatakan siap menunjukkan ijazah asli miliknya dari SD, SMP, SMA, hingga kuliah. Jokowi menambahkan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang ada. Dari Solo, Jawa Tengah, koresponden Septiantoro iNews melaporkan. Pemirsa, Rismon Sianipar mengunjungi Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo untuk menyerahkan buku terbarunya. Jika sebelumnya Rismon menyebut ijazah Jokowi palsu, dalam bukunya Rismon menulis jika ijazah Jokowi otentik alias asli. Setelah berbalik arah tidak lagi mati-matian menyebut ijazah Jokowi palsu, kini Rismon Sianipar tampak sibuk bolak-balik bertandang ke rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Rabu siang, kolega Roy Suryo ini mengunjungi Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk menyerahkan buku terbarunya. Rismon menyebut dalam buku berjudul Otentikasi Ijazah Joko Widodo yang memaparkan keaslian ijazah Jokowi. Rismon berdalih walaupun masih membahas kontroversi ijazah Jokowi, namun bukunya itu ia tulis tanpa ada tunggangan politik apapun. Pak Jokowi sangat suportif dan mudah-mudahan Indonesia ini belajar bahwa jangan dibawa-bawa inilah digeret-geret ini. Saya juga sudah bosan menggeret-geret ini ke politik. Saya melakukannya ini kerja senyap. Saya keluar dari media sosial, media TV segala macam. Ya saya balik ke kampung saya untuk meneliti lagi. Karena apa? Keraguan saya sudah ada sejak 15 Desember 2025 loh. Sebelumnya, bersama karibnya Roy Suryo dan Dr. Tifa, Rismon juga pernah menyusun buku tentang ijazah Jokowi berjudul Jokowi White Paper. Bertolak belakang dengan buku terbarunya, dalam buku lama itu secara gamblang Rismon justru menulis jika ijazah Jokowi tidak otentik alias palsu. Rismon sebelumnya menjadi tersangka fitnah ijazah Jokowi, namun tiba-tiba saja ia mengekor Egy Sujana dan Damai Hari Lubis mengajukan restoratif justice, hingga akhirnya statusnya sebagai tersangka gugur. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima Menpora Erick Thohir bersama dengan pelatih timnas John Herdman di Hambalang. Pertemuan membahas sejumlah program strategis olahraga nasional termasuk rencana Indonesia
sebagai tuan rumah ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir bersama dengan pelatih timnas Indonesia John Hartman menyambangi kediaman Presiden Prabowo di Hambalang, Jawa Barat pada Jumat sore. Pertemuan membahas sejumlah program strategis olahraga nasional termasuk naturalisasi dalam timnas menghadapi sejumlah agenda internasional. Usai pertemuan, Menpora sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan jika dukungan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan rencana Indonesia sebagai tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Bahkan dirinya juga mengungkapkan mendapatkan respon positif dari FIFA terhadap peluang Indonesia menjadi salah satu tuan rumah FIFA ASEAN Cup yang dijadwalkan berlangsung pada September hingga Oktober 2026. Respon positif dari FIFA mengenai Indonesia menjadi salah satu tuan rumah untuk FIFA ASEAN di bulan September Oktober tahun ini. Jadi Bapak Presiden mendukung, Bapak Presiden akan menyiapkan surat supaya nanti kita bisa dipilih oleh FIFA untuk menjadi tuan rumah. Jadi kita tunggu nanti dan saya juga diminta segera mengkomunikasikan ke semua kementerian karena kalau kejuaraan FIFA seperti ini udah pasti mesti ada approval dari Menteri Keuangan mengenai pajak, Menteri Kesehatan dan lain-lainnya. Jadi ini yang Pemirsa, drone Ukraina kembali menyasar Moskow, ibu kota Rusia. Serangan tersebut menghantam sebuah kilang minyak hingga mengakibatkan kebakaran besar. Rekaman memperlihatkan kebakaran besar kilang minyak di Moskow akibat serangan drone Ukraina. Asap terlihat membumbung tinggi di atas area serangan. Bahkan fasilitas tersebut menjadi sasaran drone Ukraina untuk yang kedua kalinya dalam sepekan. Menurut Wali Kota Moskow, Sergei Sobyanin, sekitar 200 drone berhasil dicegat oleh sistem pertahanan Rusia. Bahkan hingga kini belum ada laporan resmi mengenai jumlah korban jiwa. يا صاحب الزمان نزل Pemirsa, perundingan teknis antara Amerika Serikat dan Iran yang dijadwalkan berlangsung di Swiss ditunda. Penundaan terjadi karena Iran keberatan karena Israel masih terus menyerang Lebanon. Perundingan teknis antara Amerika Serikat dan Iran dijadwalkan berlangsung di Swiss untuk membahas implementasi kesepakatan gencatan senjata. Namun perundingan tersebut terpaksa ditunda di tengah berlanjutnya operasi militer Israel di Lebanon. Dilansir dari media Al Jazeera, Menteri Luar Negeri Swiss mengonfirmasi perundingan AS-Iran di kawasan Bergenstock tidak akan berlangsung sesuai jadwal. Meski begitu, pemerintah Swiss tetap siap memfasilitasi negosiasi damai tersebut.
Iran dikabarkan menunda pengiriman delegasinya ke Swiss karena merasa keberatan Israel masih terus meluncurkan serangan ke Lebanon. Iran pun meminta jaminan penghentian serangan ke Lebanon sebelum perundingan dilanjutkan. Sementara Wakil Presiden AS JD Vance juga dikabarkan menunda keberangkatannya usai negosiasi damai ditunda. Serangan Israel ke Lebanon yang terjadi sejak Kamis malam dilaporkan telah menewaskan sedikitnya 16 orang. Padahal penghentian total serangan Israel di Lebanon telah menjadi syarat damai yang diajukan Iran di draft kesepakatan damai dengan AS. Perundingan di Swiss merupakan langkah lanjutan setelah AS dan Iran menandatangani MOU atau Nota Kesepahaman Sementara pada Rabu. Penundaan ini menjadi hambatan pertama bagi proses kesepakatan damai AS Iran yang diumumkan pada pekan ini. Pemirsa, penjajah Israel dan pejuang Hizbullah menyepakati perjanjian gencatan senjata yang mulai berlaku pada Jumat pukul 4 sore. Pengumuman perjanjian gencatan senjata ini disampaikan setelah setidaknya 47 orang tewas dalam serangkaian serangan udara teroris Israel di Lebanon Selatan dan Timur sejak Jumat pagi. Teroris Israel menyatakan bahwa gencatan senjata dengan pejuang Hizbullah akan berlaku selama kelompok ini mematuhi kesepakatan. Bahkan Zionis Israel juga akan tetap mempertahankan tentaranya di Lebanon Selatan. Sementara itu pasukan penjajah Israel mengatakan bahwa perjanjian gencatan senjata tidak akan memperlambat serangannya di Lebanon dan akan terus menyerang Hizbullah kecuali pemimpin Israel memerintahkan bahwa akan ada perubahan. יוצאים דיווחים מארצות הברית שישראל וחיזבאללה עושים הפסקת אש. לגבי התקיפה בביירות מרחבים אחרים, שוב פעם, אני גם חשוב לחדד את זה בעקבות דברים שנאמרים בימים האחרונים. הוראות הפתיחה באש לשטח, לכוחות בשטח, לא השתנו. לחייל, למ"פ, למג"ד, למח"ט, אין שינוי. Pemirsa, drone pejuang Hizbullah terus melakukan serangan ke tentara Zionis Israel tanpa henti di Lebanon Selatan. Serangan drone Hizbullah menargetkan kendaraan rantis militer Zionis Israel. Kendaraan rantis militer Zionis Israel hancur usai diserang oleh drone Hizbullah. Militer Zionis Israel kewalahan menghadapi serangan yang terus dilakukan oleh pejuang Hizbullah. Serangan udara Israel di wilayah selatan Lebanon menewaskan sedikitnya 47 orang pada hari Jumat. Aksi dramatis terjadi saat seorang anak dievakuasi dari reruntuhan bangunan. Inilah aksi dramatis saat petugas berupaya mengevakuasi seorang anak dari reruntuhan bangunan di Harov, Lebanon Selatan. Serangan udara serta penembakan artileri Israel menghantam beberapa kota di Lebanon Selatan sejak Kamis malam hingga dengan Jumat dini hari. Militer Israel mengatakan serangan tersebut menyasar kepada kelompok militan dan juga fasilitas Hizbullah di beberapa wilayah di Lebanon Selatan. Menurut pihak Israel, operasi dilakukan sebagai respons atas pelanggaran gencatan senjata yang berulang kali dilakukan oleh Hizbullah. Meskipun Amerika Serikat dan Iran telah sepakat berdamai, namun Israel kembali menyerang Lebanon Selatan. Tentara Israel dan Hizbullah dilaporkan terlibat baku tembak. Kepulan asap membumbung di atas kota Kfar Tebnit, distrik Nabatiyah, Lebanon Selatan. Warga juga mendengar beberapa kali suara ledakan. Bahkan kawasan ini menjadi sasaran penembakan artileri dengan peluru fosfor.
Tentara Israel mengumumkan telah mengerahkan pasukannya di Lebanon Selatan meskipun Amerika Serikat dan Iran sepakat untuk mengakhiri perang. Pemirsa, warga kota Tire, Lebanon membersihkan puing-puing bangunan yang hancur akibat serangan dari Zionis Israel. Akibat perang, puluhan bangunan rusak, sementara lebih dari 3.000 orang tewas. Petugas dan warga membersihkan puing-puing bangunan yang hancur akibat serangan Israel di kota Tyre, Lebanon Selatan. Para pemilik toko juga berupaya memperbaiki tempat usaha mereka yang rusak. Akibat perang, banyak warga menanggung kerugian ekonomi hingga kehilangan orang-orang tersayang. Mereka berharap serangan Israel di negaranya dapat segera berakhir. العفش اللي جوا كله بتنضرب كتر خير بلديه مش مقصره بالمره من اول نهار بلشت شغل بالبلد وعم تنظف البلد اول باول. Menurut data otoritas setempat, lebih dari 68.000 rumah di Lebanon hancur akibat gempuran Israel sejak 2 Maret 2026 lalu. Sementara korban tewas mencapai 3.756 orang. Pemirsa, Zionis Israel terus melakukan serangan udara ke Nabatiyeh, Lebanon Selatan. Ledakan besar terjadi di dekat pemukiman warga. Asap pekat membumbung tinggi usai serangan udara Israel dilancarkan. Zionis Israel terus menggempur Lebanon Selatan meskipun Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta untuk hentikan serangan ke penduduk sipil. Di tengah berlangsungnya Piala Dunia di Amerika Serikat, aksi penembakan brutal terjadi di New York Times Square. Seorang remaja berhasil ditangkap petugas. It's fucked up. Look, niggas in the street fighting. Okay, you heard that, right? You heard that. Niggas shooting, all kinds of shit going on. Warga yang memadati kawasan New York Times Square terkejut dan juga panik usai bunyi rentetan senjata menggelegar di kawasan pusat bisnis tersebut. Akibatnya, warga lari kocar-kacir menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, petugas kepolisian berhasil menangkap remaja yang diduga menjadi pelaku penembakan. Namun, usai penangkapan pelaku pertama, aksi penembakan massal kembali pecah di kawasan tersebut. Polisi membawa seorang pria yang mengalami luka tusuk senjata tajam ke rumah sakit terdekat. You heard that, right? You heard that. Niggas shooting, all kinds of shit going on. People. Pemirsa, Israel kembali membombardir permukiman pengungsi warga Palestina di lingkungan Al-Rimal bagian barat Gaza. 3 warga Palestina tewas dan beberapa lain yang mengalami luka-luka. Sejumlah warga mengerumuni lokasi ledakan di sebuah jalan di Al-Rimal, Gaza bagian barat Palestina. Terlihat puing-puing dan bercak darah berserakan pasca ledakan yang ditargetkan oleh tentara Israel ke warga Palestina. Saksi mata melihat anak-anak dan wanita tengah berjalan, kemudian tiba-tiba serangan terjadi, menewaskan dan melukai mereka. Warga pun tidak ada yang tahu apa yang menjadi sebab Israel menyerang kawasan tersebut. هذا حرام اللي يصير فينا يا عالم، وين العالم؟ وين الأمة؟ طلع بين خيام، ايش بين خيام تيجي 5 متر مترين، دعكار ماشي واطوال ماشيه، كلهم استشهدوا. ايش ذنب الناس اللي ماشي في الشوارع يا عالم؟ وين العالم اللي بيشوف حالنا؟ بشوف الكف بالهم اللي احنا فيه. كل يوم قصف، كل يوم قتل. Menurut media Palestina, akibat serangan ini 3 warga sipil tewas dan beberapa lainnya terluka di dekat Masjid Abu Qudra. Militer Israel hingga berita ini disiarkan belum memberikan komentar terkait insiden tersebut. Pemirsa, serangan udara Zionis Israel menewaskan 2 pejuang Hamas di Gaza, Palestina. Israel mengklaim kedua anggota Hamas ini terlibat dalam serangan ke Israel pada 7 Oktober 2023.
Selain itu, kedua anggota Hamas tersebut sebagai ancaman terhadap militer Zionis Israel di jalur Gaza. Serangan udara Israel ini membunuh Ahmed Abu Hein, komandan penembak jitu Hamas, dan Mahmud Walid Jaber Abu Hein. Berlagi informasi olahraga pemirsa, Amerika Serikat raih poin penuh usai mengalahkan Australia dengan skor 2-0 pada laga kedua grup D Piala Dunia 2026. Satu gol Amerika Serikat disumbangkan oleh Cameron Burgess usai melakukan gol bunuh diri. Gol kedua diciptakan oleh Alex Freeman. Kemenangan ini membuat Amerika Serikat berada di puncak klasemen sementara grup D dengan 6 poin. Sedangkan Australia di posisi kedua. Pada laga selanjutnya, Amerika Serikat akan menghadapi timnas Turki.